MC Friends, senang banget pastinya hari ini Kica Bakti kembali hadir menemani kamu ya, tentunya di program Zona Khatulistiwa. Makin gak sabar rasanya Kica mau ajak kamu nih untuk jalan-jalan keliling Indonesia. Karena kali ini Kica mau ajak kamu nih untuk mengenal Indonesia ya, salah satunya adalah Jakarta. Nah, kali ini Kica mau ajak MC Friends nih untuk mengenal budaya, tempat wisata, dan juga kulinernya yang pastinya masih banyak banget ya. Karena pada episode pertama ini Kica mau bahas tentang kota Jakarta. Kira-kira ada apa aja sih di Jakarta? Yuk, mari kita simak. Halo MC Friends, selamat datang di Zona Khatulistiwa. Hari ini kita bakal bahas serba-serbi Jakarta. MC Friends, Provinsi DKI Jakarta mempunyai luas daratan 661,52 km persegi dan lautan seluas 6.977,5 km persegi. Serta terdapat kurang lebih 110 pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu loh MC Friends. Secara administrasi, Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah kota madya dan 1 kabupaten administrasi, yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Dan gak lupa, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Provinsi DKI Jakarta terletak di sebelah selatan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan Kota Bekasi, sebelah selatan berbatasan dengan Kota Bogor dan Depok, serta sebelah barat berbatasan dengan Kota Tangerang. Lokasi Provinsi DKI Jakarta yang strategis di Kepulauan Indonesia menjadikan Jakarta pintu gerbang utama dalam perdagangan antar pulau dan hubungan internasional dengan pelabuhan utamanya Tanjung Priuk dan Bandara Soekarno-Hatta. Penduduk di Provinsi DKI Jakarta berjumlah 9.041 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 3.667,01 jiwa per kilometer persegi. Jakarta beriklim tropis dengan suhu tahunan rata-rata 27 derajat Celcius. MC Friends, tahu nggak sih nama kota Jakarta sudah ada mulai abad ke-14? Awalnya Jakarta bernama Sunda Kelapa yang dulunya juga merupakan pelabuhan kerajaan Pajajaran. Kemudian, pada tanggal 22 Juni 1527 oleh Fatahillah, nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Dalam perjalanannya, dari masa ke masa, nama Jayakarta pun mengalami perubahan. Menurut catatan, pada 4 Maret 1621, Belanda untuk pertama kalinya membangun pemerintahan di kota ini, yang diberi nama Stad Batavia. Pada masa pemerintahan Jepang lalu diubah menjadi Jakarta dan setelah kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada September 1945, pemerintah kota Jakarta diberi nama Pemerintah Nasional Kota Jakarta. Sejak itu, nama Jakarta tidak mengalami perubahan sampai sekarang. Nah MC Friend, kalau ngomongin tentang Indonesia pastinya nggak ada habisnya ya. Apalagi tadi kita udah lihat kalau Jakarta itu luas banget ya. Banyak cerita dan juga pelajaran yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah tradisi Betawi. Ngomongin tentang tradisi Betawi, kira-kira ada apa aja ya? Yuk, mari kita simak. Berbicara perihal Jakarta tentunya tak terlepas dari budaya Betawi ya MC Friends. Nah, kira-kira apa aja sih budaya Betawi? Nih, yang pertama nyorok. Biasanya nyorok dilakukan sepekan sebelum puasa. Dalam tradisi nyorok, orang-orang Betawi bersilaturahmi dengan cara membawa makanan ke rumah sanak saudara. Tapi makanan yang dibawa harus dibawa oleh orang-orang yang lebih muda ke rumah saudaranya yang lebih tua atau yang dituakan. Mereka yang datang biasanya membawa bingkisan berupa sembako seperti telur, gula, kopi, beras, atau bahkan makanan siap saji. Tujuan dari tradisi nyorok ini sebagai ajang silaturahmi antar sanak saudara serta menghormati keluarga atau tokoh-tokoh yang dituakan. Tradisi nyorok sebenarnya tak melulu dilakukan menjelang bulan Ramadan tiba. Tradisi tersebut juga biasa dilakukan dalam acara pernikahan adat Betawi. Namun mirisnya, tradisi tersebut hampir punah di era milenial sekarang ini. Kedua, ada ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan ikon DKI Jakarta yang tentunya memiliki sejarah panjang. Diketahui ondel-ondel sudah ada sejak abad 16. Sejak itu, ondel-ondel mulai dikenal sebagai boneka raksasa yang diarak warga setempat. Tapi, ternyata tujuan awal dibuat ondel-ondel itu rupanya untuk mengusir roh jahat loh MC Friends.
Sebelum diarak, jadi ondel-ondel harus menjalani proses ritual menyambangi makam keramat terlebih dahulu. Namun kini ondel-ondel banyak kita jumpai dimanapun. Karena sekarang ondel-ondel bukan lagi boneka yang dianggap mistis dan menyeramkan, melainkan bisa menjadi sarana hiburan bagi sebagian orang. Ketiga, tanjidor. Alat musik khas Betawi ini sudah ada sejak tahun 1600-an. Dulu, tanjidor sering dimainkan untuk mengiringi atau mengarak pengantin. Alat musik ini bisa dimainkan oleh 7 hingga 10 orang pemain. Para pemain tanjidor biasanya mengenakan pakaian seragam, seperti yang dikenakan para pemain tanjidor, yakni berupa pakaian tradisional Betawi seperti peci, sarung yang dikenakan di pundak, serta aksesoris Betawi lainnya. Namun, kini tanjidor sudah cukup jarang ditemui kecuali pada acara pernikahan atau hajatan masyarakat Betawi yang masih menggunakan adat tradisional. Nah, kita sebagai penerus wajib banget nih melestarikan alat musik peninggalan kuno, Portugis dan Belanda ini ya MC Friends. Keempat, silat beksi. Silat beksi Betawi merupakan salah satu jenis pencak silat khas Indonesia yang masih banyak ditekuni hingga saat ini. Jurus ini diperkenalkan oleh seorang Tionghoa yang bernama Lee Cheng Ok, dan jurus tersebut dinamakan bisi. Namun, akhirnya berubah menjadi beksi karena logat masyarakat Betawi saat itu. Namun ada juga yang mengartikan bek artinya pertahanan dan si artinya 4, yang berarti pertahanan 4 arah. Dulu, silat Betawi pernah menjadi alat perlawanan rakyat Indonesia terhadap penjajah di zaman pra-kemerdekaan. Orang dengan keahlian silat yang tinggi akan dipanggil dengan sebutan jawara dan sangat disegani oleh banyak orang. Jadi, belajar bela diri bagi anak-anak Betawi menjadikan hal yang wajib, sama wajibnya dengan belajar mengaji. Nah, itu dia MC Pram beberapa tradisi Betawi yang bisa kita jumpai ya. Kalau menurut Kinca sih yang paling unik adalah nyorok ya. Itu unik banget dan memang dilakukan seminggu sebelum kita puasa. Menurut kamu ada tradisi apa aja sih yang mungkin belum pernah kamu jumpai? Kamu bisa komen di bawah ini ya. Nah MC Friends, setelah tadi kita udah melihat tradisi Betawi ya, kali ini Kinca mau ajak kamu nih untuk jalan-jalan. Buat kamu yang mungkin bingung ya, kira-kira mau jalan-jalan kemana? Nggak perlu jauh-jauh, karena di Jakarta banyak wisata yang keren banget. Untuk itu yang buat bingung, langsung aja kita lihat rekomendasinya. MC Friends, buat kamu yang gemar berwisata, Jakarta juga bisa loh jadi bucket list kamu. Objek wisata pertama yang bisa kamu kunjungi adalah Setu Babakan. Setu Babakan merupakan objek wisata dengan suasana khas budaya Betawi asli. Perkampungan ini dianggap masih mempertahankan dan melestarikan budaya khas Betawi, seperti bangunan, dialek bahasa, seni tari, seni musik, dan seni drama. Tempat wisata ini ditetapkan pemerintah DKI Jakarta sebagai tempat pelestarian dan pengembangan budaya Betawi. Dan buat MC Friends yang tertarik, kalian gak perlu khawatir merogoh kocek besar, karena untuk masuk Setu Babakan tak dikenakan biaya alias gratis. Jadi hanya dikenakan tarif parkir sebesar 2-5 ribu rupiah saja, murah banget ya. Selanjutnya ada Dunia Fantasi Ancol. Dufan adalah sebuah theme park modern yang sudah berdiri sejak lama, yakni pada tanggal 29 Agustus tahun 1985. Dufan merupakan bagian dari Taman Impian Jaya Ancol, di mana di kawasan tersebut masih banyak lagi wisata lainnya seperti SeaWorld, Atlantis Water Adventure, Gelanggang Samudra, Pasar Seni, Pantai Ancol, dan masih banyak lagi. Untuk menuju Dufan sangatlah mudah. Akses jalannya pun dapat dilalui oleh kendaraan jenis apapun, baik itu roda 2, roda 4, hingga bis sekalipun. Untuk kamu yang hendak menggunakan kendaraan pribadi, rute yang dapat kamu tuju ialah dengan mengarahkan kendaraanmu menuju kawasan Ancol.
Kamu juga bisa menggunakan angkutan umum, misalnya KRL, dan turun di stasiun Kampung Bandan, serta dilanjutkan menggunakan mikrolet atau menggunakan bus Transjakarta. Harga yang harus kamu keluarkan sekitar Rp300.000 per orangnya. MC Friends, Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia tentunya juga menyimpan riwayat sejarah yang amat panjang, bahkan hingga ke masa prasejarah. Perjalanan sejarah ini masih bisa kita pelajari loh, dan kita nikmatin hingga saat ini kalau kamu berkunjung ke Museum Fathahillah. Museum ini terletak di kawasan Kota Tua, atau tepatnya di Jalan Taman Fathahillah nomor 2 Jakarta Barat. Di sini kamu dapat menelusuri berbagai peninggalan sejarah kota Jakarta sejak zaman prasejarah, masa kejayaan pelabuhan Sunda Kelapa, era penjajahan, hingga ke masa setelah kemerdekaan. Pada masa selanjutnya, gedung ini sempat mengalami beberapa kali peralihan fungsi, yaitu pernah sebagai kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat, kantor pengumpulan logistik Jepang, markas Komando Militer Jakarta Barat. Lalu baru pada tahun 1968 gedung ini secara resmi diserahkan kepada Pemda DKI dan diresmikan sebagai Museum Sejarah Jakarta pada tanggal 30 Maret 1974 oleh Gubernur DKI Jakarta Bapak Ali Sadikin. Museum dengan nama populer Museum Fathahillah ini menyimpan 23.500 koleksi barang bersejarah, baik dalam bentuk benda asli maupun replika. Koleksi yang penting untuk diketahui MC Friends adalah Prasasti Ciaruten. Selain itu terdapat juga Miriam Si Jagur dan patung Dewa Erme. Lengkap banget ya MC Friends. Dan harga masuk ke Museum Fathahillah terbilang sangat murah, yaitu sebesar Rp5.000 untuk orang dewasa, Rp3.000 untuk mahasiswa, dan Rp2.000 untuk pelajar atau anak-anak. Dan untuk jam bukanya, Museum Fathahillah buka setiap hari pukul 8 hingga 5 sore, namun tutup di hari Senin atau libur nasional. Dari Museum Fathahillah kita beralih ke Taman Mini Indonesia Indah atau yang biasa disingkat TMII. TMI merupakan suatu kawasan taman wisata bertema budaya Indonesia yang ada di Jakarta Timur. Gagasan pembangunan TMII dicetuskan oleh Ibu Tien Soeharto. MC Friends, di Indonesia kan hampir setiap suku bangsa memiliki bentuk dan corak bangunan yang berbeda. Nah, di TMII terdapat anjungan daerah yang mewakili suku bangsa yang berada di 33 provinsi Indonesia. Anjungan provinsi ini dibangun di sekitar danau dengan miniatur kepulauan Indonesia secara tematik, dibagi atas 6 zona yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Tiap anjungan menampilkan bangunan khas daerah setempat, serta menampilkan aneka busana, tarian, dan tradisi daerah masing-masing. Selain itu, di Taman Mini Indonesia Indah terdapat juga berbagai wahana, seperti kereta gantung, aneka museum, aneka teater, dan masih banyak lagi. Dengan banyaknya sarana rekreasi ini menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai salah satu kawasan wisata terkemuka di ibu kota loh MC Friends. Dan menurut situs resmi, TMI beroperasi setiap hari mulai pukul 7 pagi sampai dengan 10 malam. Pengunjung TMII yang dikenakan tiket masuk itu dari umur 3 tahun. Tiket masuk untuk mobil sebesar Rp20.000, untuk bus atau truk sebesar Rp40.000, motor sebesar Rp15.000, dan untuk sepeda hanya dikenakan Rp1.000 saja. Sedangkan untuk tiket masuk ke wahana rekreasi berkisar antara Rp20.000 hingga Rp100.000. Dari Jakarta Timur kita beralih ke Jakarta Pusat, tepatnya di Monumen Nasional atau yang biasa populer disebut Monas. Monas merupakan monumen peringatan yang memiliki tinggi 132 meter. Dibangun di area seluas 80 hektar. Monas sendiri memiliki keindahan yang terletak di bagian puncak tugu karena terdapat lidah api yang dilapisi oleh lembaran emas. Puncak tugu itu menggambarkan sebuah semangat perjuangan bangsa Indonesia yang menyala-nyala layaknya api. Ide pembuatan Monas tercetus pada tahun 1955 oleh Presiden Soekarno dan mulai dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tujuan didirikannya Monas tentunya untuk mengenang perlawanan serta perjuangan bangsa Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan 1945. Dan buat MC Friends yang berencana untuk ke Monas,
Harga tiket yang ditawarkan gak mahal kok. Buat kamu yang hanya melakukan kunjungan museum dan cawannya aja, tiket cuma seharga Rp2.000 untuk anak atau pelajar, lalu Rp3.000 untuk mahasiswa, serta Rp5.000 untuk orang dewasa. Tapi kalau kamu penasaran dan ingin melihat langsung keindahan kota Jakarta dari ketinggian, kamu bisa langsung mengunjungi puncaknya. Hanya dengan merogoh kocek Rp4.000 untuk anak dan pelajar, Rp8.000 untuk mahasiswa, dan Rp15.000 untuk dewasa dan umum. Jam operasionalnya berlaku setiap hari, pukul 5 pagi hingga 10 malam. Wow, keren banget ya MC Fran. Tadi kita udah lihat nih tempat wisata yang seru-seru, yang pastinya kamu nggak perlu keluar kota ya. Karena di Jakarta banyak banget tempat wisata yang seru. Udah gitu kamu bisa ajak teman, pasangan, dan juga keluarga kamu ya. Yang pastinya untuk ramah anak, kamu bisa ajak ke Monas ya. Apalagi di sana juga banyak kulinernya. Nah, MC Fran, jangan kemana-mana. Pastinya kita masih nemenin kamu cuma di Zona Khatulistiwa. Seru banget ya MC Fran. Tadi kita udah mengenal tradisi Betawi. Terus juga kita juga udah jalan-jalan. Dan kali ini kayaknya kita lapar nih. Nah, untuk kamu mungkin pengen kulineran di Jakarta, kira-kira di mana aja? Mari kita simak rekomendasinya. Budaya Betawi sangatlah beragam. Tidak hanya seni seperti silat dan tarian, tapi juga kulinernya. Makanan khas Betawi biasanya terasa gurih. Nasi uduk nih contohnya. Selain nasi uduk, masih banyak sekali makanan khas Betawi yang menarik. Nah, MC Friends, berikut kuliner khas Betawi yang wajib kamu coba. Pertama, ada soto Betawi. Beberapa daerah memiliki soto dengan ciri khas tersendiri. Namun, soto Betawi adalah salah satu soto yang paling terkenal. Dengan cita rasa gurih dan daging yang kenyal, tak heran kuliner khas Betawi ini digemari oleh banyak orang dan cukup mudah ditemui. Yang kedua, ada asinan Betawi. Makanan khas Betawi yang satu ini cocok bagi kamu yang suka sayuran. Asinan Betawi terdiri dari kol, sawi, toge, selada, tahu putih, dan ditabur oleh kacang tanah. Campuran makanan ini kemudian disiram dengan kuah cuka yang dicampur oleh cabai dan ditaburi dengan kerupuk mie berwarna kuning. Selanjutnya ada gado-gado. Gado-gado dalam bahasa Betawi memiliki arti campur aduk. Ini adalah salah satu makanan Betawi yang paling terkenal di masyarakat. Sesuai dengan namanya, makanan ini terdiri dari beberapa jenis sayur rebus yang dicampur aduk dengan kentang, tahu, tempe, dan telur. Lalu di atas campuran ini disiram bumbu kacang dan ditaburi kerupuk. Kalau menyebut kuliner Betawi, biasanya kerak telur adalah makanan pertama yang muncul di kepala. Dinamakan kerak telur karena terbuat dari telur bebek atau telur ayam yang dimasak hingga setengah matang terlebih dahulu, kemudian dibalik dan dibiarkan hingga matang dan berkerak. Selain telur, bahan-bahan yang diperlukan untuk membuatnya antara lain beras ketan putih, serundeng, kelapa sangrai, serta bawang goreng. Mungkin kalau nasi uduk sudah biasa. Nah, ini ada nasi lain khas Betawi yang gak biasa, yakni nasi ulam. Nasi ulam adalah nasi yang memiliki cita rasa gurih dengan campuran lengkuas, serai, dan daun salam. Tak cukup itu, nasi yang sudah sedap ini ditaburi dengan bumbu tabur hasil gerusan bawang merah, ketumbar, jintan, terasi, dan cabai. Makanan khas Betawi ini paling nikmat untuk disantap selagi hangat. Selanjutnya adalah makanan yang penting keberadaannya dalam acara sakral adat Betawi, yaitu pernikahan maupun lamaran, yaitu roti buaya. Roti buaya adalah roti berbentuk buaya yang umumnya punya panjang sekitar 50 cm. Roti ini dibawa oleh pengantin laki-laki untuk diberikan kepada pengantin wanita yang dipercaya sebagai lambang kesetiaan kepada pasangan. Selain roti buaya, satu lagi makanan khas Betawi yang biasa ditemukan di acara pernikahan adalah sayur besan.
Makanan ini adalah bentuk penghormatan kepada mereka yang menjadi keluarga baru pada hubungan pernikahan sebagai lambang kekeluargaan. Selain makanan khas, nggak afdol dong kalau nggak ada minumannya. Betawi juga punya beberapa minuman khas antara lain bir peletok. Bir peletok adalah minuman berwarna merah yang menyehatkan, menyegarkan, dan dapat dihidangkan dingin atau enggak panas. Bahan utamanya terdiri dari air, gula pasir, kayu manis, jahe, cengkeh, biji pala, lada, cabai jawa, daun jeruk purut, daun pandan, kapulaga, dan garam. Sebagai minuman yang menyehatkan dan menyegarkan, bir peletok biasanya sering kita temui di acara adat Betawi seperti pentas seni budaya. Lalu ada es lendang mayang. Es lendang mayang merupakan minuman populer dari Betawi. Warnanya mencolok dan menarik perhatian serta rasanya manis. Es lendang mayang isinya mirip seperti puding atau kue lapis yang terbuat dari tepung sagu aren. Lapisan selendang mayang terdiri dari warna putih, berasal dari santan, dan merah muda atau hijau. Nama yang terbilang unik tersebut tak lepas dari cerita rakyat si Jambang Mayangsari. Mayangsari adalah tokoh yang terkenal akan kecantikannya. Jika diperhatikan, minuman selendang mayang itu maka akan terpancar keindahan layaknya Mayangsari. Sebab tata warna sebagai komposisi selendang mayang ini memperlihatkan keindahannya. Dan nama selendang sendiri berasal dari bentuknya yang lebar dan lemah gemulai saat digoyang-goyangkan. Bentuknya yang lebar serta panjang bagaikan sebuah selendang. Aduh, seru banget ya MC Friends. Seharian kita udah jalan-jalan mengenal kota Jakarta ya. Apalagi kulinernya gimana? Enak-enak kan? Yang pastinya masih banyak cerita tentang kota Jakarta. Untuk minggu depan kita akan bahas mengenai tempat kekinian, terus juga urban legend. Yang pastinya masih banyak banget. Untuk itu kamu jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe ya. Kica pamit, sampai jumpa besok dan bye-bye.